nama saya Dia Putri Setiawati dari kelompok 7. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang lembaga legislatif yang biasa kita sebut Dewan Perwakilan Rakyat. Bagaimana sih kekuasaan lembaga legislatif? Nah, sebelum membahas selanjutnya, kita akan membahas tentang yang pertama itu pembentukan hukum. Pembentukan hukum dalam era periodenya itu dibagi dua, dari mulai zaman tradisional hingga zaman modern. Nah, zaman tradisional ini pembentukan hukum atau hukum positif mereka pada zaman itu berdasarkan pada wahyu Tuhan, Alkitab. Nah, pada era Romawi kuno itu disebut ada ius gentium dan ius naturale. Yang kedua, era modern. Era modern ini pembentukan hukum dipacu atau sebagai patokannya sesuai dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, teknologi, dan pergerakan politik di negara tersebut atau anggota masyarakat tersebut. Nah, yang kedua ada fitur, fungsi, struktur lembaga legislatif. Lembaga legislatif juga memiliki fitur. Nah, fitur ini biasanya kita sebut sebagai yang pertama, berbagai latar belakang anggota lembaga legislatif. Nah, karena lembaga legislatif itu memiliki anggota-anggota yang berdasarkan perbedaan latar belakang seperti penghasilan, ekonomi, agama, sosial, budaya, terus bangsa. Yang kedua, setara. Walaupun di lembaga legislatif ini ada cabang pusat dan cabang daerah, nah mereka posisinya tetap setara. Yang ketiga, membuat keputusan dengan menghitung suara. Misalkan suatu lembaga legislatif akan mengamandemen atau membuat suatu undang-undang, maka berbagai anggota ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, disitulah gunanya menghitung suara dalam lembaga legislatif. Yang B ada namanya fungsi utama. Fungsi utama lembaga legislatif itu yaitu pembentukan hukum, membatalkan hukum, mengamandemenkan undang-undang. Nah, ada fungsi-fungsi yang lainnya seperti kalau di sistem parlemen, lembaga legislatif itu bertugas untuk melegitimasi pilihan kebijakan yang dibuat Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri ini sebagai eksekutor yang menjalankan pemerintahan. Yang kedua, dalam sistem presidensial. Kalau dalam sistem presidensial itu sebaliknya, presiden yang sebagai eksekutif yang menjalankan pemerintahan. Nah, yang ketiga ada namanya investigasi jalannya pemerintahan. Nah, lembaga legislatif ini, pejabat-pejabat mereka ini untuk menekan pejabat-pejabat lain dalam mengubah tindakan mereka, cara pandang atau interpretasi hukum. Misal, ada pejabat yang tidak sesuai dengan lembaga legislatif ini, maka gunanya lembaga legislatif ini yaitu menginterpretasi, mengubah cara pandang pejabat tersebut yang tidak sejalan dengan lembaga legislatif, atau disebut juga investigasi jalannya pemerintahan atau sebagai kontrol pemerintahan. Nah, yang ketiga ada individualisasi. Lembaga legislatif itu sebagai wakil atau perwakilan dari daerah untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada di daerah perwakilan mereka. Yang terakhir ada ombudsman. Ombudsman ini sebagai membantu menemukan makna dari regulasi yang tidak jelas. Banyak peraturan hukum yang nggak jelas di negara-negara baik Indonesia, Amerika ataupun negara manapun. Nah, di sini tugas ombudsman ini membantu menemukan makna dari regulasi tersebut.
yang ada selain fitur dan fungsi yang telah saya jelaskan tadi, di sini ada struktur legislatif yang diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada parlementer. Parlementer yang tadi saya jelaskan, Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas sistem pemerintahan. Lembaga legislatif melegitimasi pilihan kebijakan yang dibuat oleh Perdana Menteri. Sedangkan presidensial itu presiden ya sebagai jalannya pemerintahan dan sebagai eksekutor, yang dimana presiden juga bisa membuat kebijakan, peraturan, hukum, dan lain-lain. Dan begitu juga DPR. Yang terakhir itu ada fenomena yang namanya demokrasi ganda. Demokrasi ganda ini bisa disebutkan demokrasi yang punya irisan antara parlementer dan presidensil, yang dimana sebagai contohnya di buku ini ada negara Israel, yang dimana Israel itu menganut sistem hibrida yang efeknya meningkatkan partai-partai kecil seperti partai buruh dalam memegang kekuasaan. Akhirnya di situ partai-partai besar itu merasa bahwa dirugikan dalam sistem hibrida. Akhirnya sistem hibrida itu tidak diberlakukan kembali. Yang terakhir ada komite legislatif. Komite legislatif ini mencerminkan kepentingan atau keahlian khusus atau spesialisasi anggota. Setiap anggota legislatif itu punya spesialisasi atau keahlian khusus atau bidang khusus tertentu dalam menangani masalah tertentu. Sekian dan terima kasih. Saya lanjutkan ke anggota kelompok saya yang akan mempresentasikan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina. Langsung saja, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kuota gender. Ada lebih sedikit perempuan daripada laki-laki di hampir semua legislatif terpilih, terlepas dari sistem politiknya. Namun, bukti substansial menunjukkan bahwa badan legislatif berisi presentasi perempuan lebih tinggi, di mana sistem pemilu perwakilan proporsional digunakan. Sistem PR memungkinkan sebuah partai politik untuk menerima suara yang kurang dari mayoritas dan pluralitas di suatu daerah tertentu untuk menempatkan beberapa kandidat mereka di dalam lembaga legislatif. Jadi seringkali dalam kursi legislatif itu jumlah perempuan lebih sedikit daripada jumlah laki-laki, yang dimana minimnya keterwakilan perempuan di kursi parlemen. Maka dari itu, untuk menyesuaikan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, maka diterapkan sistem PR atau proportional representation. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu perwakilan proporsional, yang dimana sistem ini bertujuan untuk menghasilkan parlemen yang representatif dan proporsional. Jadi dalam sistem perwakilan proporsional ini memungkinkan kandidat perempuan terpilih lebih besar dibandingkan sistem pluralitas dan mayoritas. Nah, yang selanjutnya ada norma dan kebiasaan. Badan legislatif adalah campuran yang menarik antara konflik dan kerjasama. Anggota mereka biasanya berasal dari berbagai partai politik dan daerah yang berbeda. Dan dengan demikian, perselisihan politik di negara tersebut tercermin dalam badan legislatif itu sendiri. Jadi yang dimana masyarakat harus memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Jadi norma dan kebiasaan ini sangat membantu dalam memelihara kerjasama dalam legislatif. Dan yang selanjutnya itu model perwakilan. Yang pertama itu ada model delegasi. Jadi model delegasi bertindak sebagai juru bicara yang membuat sebagian besar keputusan atas dasar keinginan konstituennya. Jadi model delegasi adalah seseorang yang dipilih untuk mewakili pandangan orang lain dan bertindak hanya sesuai dengan keinginan konstituennya. Yang kedua adalah model wali amanat. Jadi dalam model ini konstituen dapat memilih
perwakilan mereka untuk mewakili daerah pemilihan mereka. Jadi seorang wali amanat dapat membuat keputusan dengan memperhatikan pendapat konstituennya. Jadi model ini adalah seseorang yang bertindak atas nama orang lain. Yang ketiga yaitu model politik. Model ini muncul ketika para ahli mengakui bahwa perwakilan jarang secara konsisten bertindak hanya sebagai delegasi atau hanya sebagai wali ketika mereka mewakili konstituen mereka. Jadi model ini merupakan gabungan dari dua model sebelumnya dan melibatkan perwakilan bertindak sebagai delegasi atau wali tergantung pada permasalahan yang ada. Dan yang selanjutnya yaitu pilihan di antara peran. Pilihan seorang legislator tentang bagaimana tepatnya untuk mewakili mungkin mencerminkan filosofis posisi budaya politik masyarakat dan tentu saja penilaian legislator tentang dampak dari mengadopsi peran yang berbeda terhadap keberhasilan pemilu. Jadi ini lebih mengutamakan pada peran perwakilan untuk memberikan informasi dan untuk menilai kapan mereka harus percaya dan kapan mereka harus lebih berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang tanggung jawab partai dan perilaku legislatif dan peran lembaga legislatif modern yang berubah. Yang pertama, yaitu tentang tanggung jawab partai dan perilaku legislatif. Partai politik sangat penting dalam lembaga legislatif hampir di semua negara demokrasi. Setiap legislator biasanya merupakan anggota dari sebuah partai dan semua anggota tersebut membentuk konferensi, kemudian melakukan pertemuan bersama. Hubungan di kalangan legislator yang tergabung dalam partai seringkali berdampak besar terhadap apa yang terjadi di badan legislatif. Seperti yang telah dibahas dalam bab 5 sebelumnya, partai politik sangat bervariasi menurut kohesi internal dan kontrol pusat mereka. Maka, tidak mengherankan jika ada perbedaan dalam jumlah kekuasaan yang dimiliki oleh berbagai pihak legislator negara mereka. Misalnya, di Inggris dan Jerman, anggota badan legislatif sangat dibatasi oleh disiplin partai. Artinya, setiap legislator biasanya memberikan suara tentang perundang-undangan yang penting sesuai dengan keinginan pimpinan partainya. Dengan demikian, Jerman dan Inggris dapat dikatakan memiliki partai yang bertanggung jawab. Artinya, para pemilih dapat meminta pertanggungjawaban partai atas kinerjanya, karena posisi partai umumnya didukung oleh semua atau sebagian besar legislator. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi sejauh mana tanggung jawab partai tercapai. Yang pertama, kohesi dalam pemilih akan mempengaruhi tingkat disiplin partai di badan legislatif. Partai Demokrat di Amerika merupakan contoh dari sebuah partai yang mengalami perpecahan di antara para pendukung dan anggotanya yang terpilih menjadi anggota legislatif. Selama beberapa dekade, Partai Demokrat sukses besar dalam pemilu di Amerika Selatan. Sebagai akibatnya, anggota Partai Demokrat dari negara bagian selatan biasanya memberikan suara yang bertentangan dengan keinginan pimpinan partainya. Yang kedua, aturan dan praktik legislatif dan undang-undang nasional tentang partai politik dapat diterapkan untuk meningkatkan atau menurunkan kontrol partai. Jika pemimpin partai mau menegakkan disiplin partai, maka mereka harus menerapkan sanksi yang dapat mempengaruhi keberhasilan politik legislator individu. Sejak sebagian besar legislator Amerika Serikat tahu bahwa mereka harus bersaing secara ketat, mereka memiliki sedikit alasan untuk mematuhi keinginan para pemimpin partai tentang berbagai kebijakan mereka. Di Amerika Serikat, keberadaan pemilihan adalah faktor terbesar yang mengurangi tanggung jawab partai. Dalam proses pemilihan, di mana warga negara memberikan hak suara untuk menentukan calon yang akan menjadi calon partai mereka dalam pemilihan umum. Pada pemilihan sebelumnya,
hanya para pemimpin partai yang memilih para calon untuk menjadi kandidat dari partai mereka. Dan yang ketiga, disiplin partai seringkali diberlakukan sendiri, karena pembuat undang-undang menganggap hak memilih sesuai dengan partainya. Kekuatan tradisi yang mendukung disiplin partai di Inggris membuat banyak anggota parlemen memberikan bobot yang besar pada partai, dan hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku mereka. Selanjutnya, materi yang kedua yang saya sampaikan yaitu tentang peran lembaga legislatif modern yang berubah. Sebelum era modern, ide-ide kebijakan pemerintah sering muncul berasal dari badan legislatif, dan peranan eksekutif jauh lebih kuat. Namun, peran lembaga legislatif berubah drastis di sebagian besar negara demokrasi selama abad ke-20. Badan legislatif pada awalnya dipandang sebagai pusat kekuasaan utama di banyak pemerintahan demokratis. Ada 3 faktor yang telah mengurangi keunggulan badan legislatif di zaman pemerintahan modern. Yang pertama, pertumbuhan birokrasi. Salah satu perkembangan politik kontemporer yang paling universal untuk menggantikan beberapa pengaruh yang seharusnya legislator memulai kebijakan. Berbagai proposal untuk program baru dan perubahan dalam program yang ada paling sering berasal dari lembaga yang diatur untuk mengelola negara modern. Besarnya birokrasi di sebagian besar negara maju membuat hal tersebut tidak dapat dihindari, bahwa inisiasi kebijakan bergeser ke administrator. Kecenderungan ini paling menonjol di negara Jepang, Prancis, dan negara lain, di mana birokrasi yang sangat terlatih dan berpengetahuan mendominasi keputusan yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif. Faktor yang kedua, pemerintahan modern seringkali dipersulit dengan sifat teknologi dari banyak keputusan dan program kebijakan publik. Legislator harus mengalokasikan waktu untuk hal-hal visibilitas tinggi atau perhatian tinggi kepada konstitusian mereka. Dengan demikian, sebagian besar keputusan kebijakan dibuat tanpa sepengetahuan atau partisipasi langsung dari legislator terpilih. Dan faktor yang ketiga, semakin pentingnya kerjasama internasional, ekonomi global, dan semakin rumitnya sifat hubungan internasional di zaman modern, dunia pasti memperkuat kepentingan kepala eksekutif di sebagian besar sistem politik. Dengan demikian, kepala eksekutif menjadi titik fokus kebijakan luar negeri di sebagian besar negara. Dan pentingnya hubungan internasional membuat badan legislatif kurang dominan dibandingkan era sebelumnya. Meski demikian, lembaga legislatif tetaplah perwujudan paling lugas dari prinsip-prinsip demokrasi. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.